Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Intania Mutiara Anindi dari kelas 12C Mantiga Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dekat salah satu konsep penting dalam fisika yang ternyata ada di sekitar kita setiap saat, yaitu gelombang elektromagnetik. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi hampir semua teknologi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari ponsel, televisi, internet, radar cuaca, hingga peralatan medis seperti mesin ronsen, semuanya bekerja berkat gelombang elektromagnetik. Bahkan cahaya yang kita lihat dari matahari adalah bagian dari gelombang ini. Menariknya, konsep tentang gelombang elektromagnetik sudah dirumuskan sejak abad ke-19 oleh seorang ilmuwan bernama James Clerk Maxwell. Penemuannya menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern yang kita nikmati sekarang. Melalui presentasi ini, saya ingin menyampaikan ke kalian semua tentang latar belakang ditemukannya gelombang elektromagnetik, konsep dasar dan cara gelombang ini terbentuk, sifat-sifatnya dan berbagai manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Spektrum gelombang elektromagnetik yang sangat luas dari gelombang radio hingga sinar gamma. Dengan memahami gelombang elektromagnetik, kita akan lebih menghargai bagaimana ilmu fisika berperan besar dalam kemajuan teknologi dan kualitas hidup manusia. Oke, yang pertama kita akan melihat apa sih latar belakang dari gelombang elektromagnetik itu. Gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan oleh James Clerk Maxwell. Melalui teorinya, ia menemukan bahwa medan listrik yang berubah dapat menimbulkan medan magnet. Dan medan magnet yang berubah akan menimbulkan medan listrik kembali. Wah, kok bisa gitu sih? Perpaduan kedua medan ini bisa merambat dengan kecepatan sangat tinggi. Bahkan di ruang hampa, pemahaman tentang gelombang elektromagnetik menjadi penting karena hampir semua teknologi komunikasi modern seperti radio, televisi, ponsel, hingga internet memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Konsep dasar gelombang elektromagnetik. Apa ya? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain dan juga tegak lurus terhadap arah rambatnya. Karena tidak memerlukan medium perambatan, gelombang ini dapat bergerak di ruang hampa, misalnya cahaya yang sampai ke bumi dari matahari. Oh, begitu. Iya, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal, sehingga arah getar medan listrik dan medan magnetnya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Contoh gelombang elektromagnetik yang akrab dengan kita antara lain cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, gelombang mikro, dan inframerah. Lalu, bagaimana proses pembentukan gelombang? Proses pembentukan gelombang elektromagnetik terbentuk dari pertama, muatan listrik yang dipercepat. Muatan listrik yang dipercepat akan menghasilkan perubahan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua, perubahan medan listrik ini menimbulkan medan magnet yang juga berubah. Ketiga, medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah kembali menghasilkan medan listrik baru. Nah, proses ini terjadi terus-menerus sehingga terbentuk gelombang yang merambat keluar dari sumbernya. Nah, sifat dan peran gelombang elektromagnetik itu apa aja sih? Mari kita cari tahu. Sifat dan peran gelombang elektromagnetik memiliki banyak peran dalam kehidupan kita. Beberapa contohnya, yang pertama ada komunikasi, memanfaatkan gelombang radio dan mikro untuk TV, ponsel, internet, dan komunikasi satelit. Yang kedua, ada medis, menggunakan sinar X untuk ronsen dan sinar gamma untuk terapi kanker. Nah, yang ketiga, ada astronomi, memanfaatkan berbagai spektrum untuk mengamati benda langit. Yang keempat, ada industri, memanfaatkan inframerah dan ultraviolet untuk sensor dan sterilisasi. Yang kelima,
atau yang lain-lain itu berbagai keperluan teknologi lainnya. Jadi, gelombang elektromagnetik itu 10% untuk keperluan teknologi lainnya. Nah, ini nih rumus-rumus penting dalam gelombang elektromagnetik. Dalam gelombang elektromagnetik, energi tersimpan di medan listrik dan medan magnet. Besar energi per volume ruang disebut rapat energi. Energi di medan listrik sama dengan energi di medan magnet. Energi ini merambat bersama gelombang dengan kecepatan cahaya dan aliran energinya disebut vector pointing. Untuk gelombang yang berosilasi, kita sering menggunakan nilai efektif medan listrik dan medan magnet, yaitu sekitar nilai puncak dibagi akar 2. Kalian mau tahu nggak spektrum gelombang elektromagnetik itu apa aja? Jadi, spektrum gelombang elektromagnetik sangat luas, mulai dari energi yang paling tinggi hingga yang paling terendah. Yang pertama, ada sinar gamma. Sinar gamma adalah energi tertinggi berasal dari reaksi nuklir digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat medis. Nah, yang kedua, ada sinar X, dimanfaatkan di bidang medis untuk pemeriksaan tulang dan organ. Yang ketiga, ada ultraviolet atau biasa disebutnya UV. Terdapat pada sinar matahari bermanfaat untuk sintesis vitamin D, tetapi paparan berlebihan dapat merusak kulit. Juga digunakan untuk sterilisasi air dan makanan. Yang keempat, cahaya tampak. Hah? Cahaya tampak itu apa? Cahaya tampak adalah bagian spektrum yang dapat dilihat mata manusia. 400 sampai 750 nanometer. Ia adalah cahaya putih yang merupakan campuran semua warna cahaya. Nah, yang kelima ada inframerah. Biasanya disingkatnya IR. Ini berkaitan dengan panas, digunakan pada kamera malam, sensor suhu, dan pengendali jarak jauh. Yang keenam, gelombang mikro atau microwave, dimanfaatkan pada radar, oven microwave, dan komunikasi satelit. Yang ketujuh, ada frekuensi. Ada gelombang radio, yaitu frekuensi terendah, digunakan pada radio, televisi, GPS, dan jaringan seluler. Ngomong tentang cahaya tampak, kalian mau aku jelasin singkatnya nggak? Aku jelasin ya. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia dengan panjang gelombang sekitar 400 hingga 750 nanometer. Ungu berada di ujung bawah sekitar 400 nanometer, memiliki frekuensi dan energi lebih tinggi. Lalu merah berada di ujung atas sekitar 750 nanometer, frekuensi dan energi lebih rendah. Cahaya putih seperti cahaya matahari sebenarnya adalah campuran semua warna cahaya tampak. Saat melewati prisma atau tetesan air hujan, cahaya ini terurai menjadi warna pelangi yang biasanya kita lihat. Cahaya tampak sangat penting karena menjadi sumber penglihatan kita dan dimanfaatkan dalam penerangan, fotografi, serat optik, dan berbagai teknologi ilmiah. Energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik membawa energi melalui medan listrik dan medan magnet. Semakin besar amplitudo medan listrik, semakin besar pula energi yang dibawa. Energi ini dimanfaatkan untuk komunikasi, misalnya sinyal TV, radio, dan satelit. Yang kedua, radar dan penginderaan jauh. Dan yang ketiga, teknologi medis seperti sinar X dan terapi radiasi. Pemanfaatan dalam kehidupan. Contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik di berbagai bidang. Pertama, sinar gamma. Bisa dimanfaatkan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat medis. Yang kedua, sinar X. Pemeriksaan tulang dan organ dalam. Yang ketiga, UV. Dapat digunakan sterilisasi air dan makanan, lampu tanning. Yang keempat, cahaya tampak. Digunakan untuk penerangan, fotografi, dan penglihatan.
Yang kelima, inframerah. Untuk kamera malam, sensor suhu, pengendali jarak jauh. Yang keenam, mikro. Untuk radar, oven microwave, dan komunikasi satelit. Yang ketujuh, gelombang radio. Untuk siaran radio, televisi, GPS, dan ponsel. Apa yang dimaksud gelombang elektromagnetik? Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang ini tersusun dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Spektrumnya sangat luas dan setiap bagian memiliki sifat serta manfaat yang berbeda. Pemahaman mengenai gelombang elektromagnetik penting untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sekianlah presentasi saya mengenai gelombang elektromagnetik. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan membuat kita lebih menghargai peran besar gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, teknologi, hingga bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pagi hari cahaya menyinari bumi, malam gelap rembulan menerang. Gelombang elektromagnetik kita pelajari agar teknologi makin maju dan berarti. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.